Oke, baik. Ini kita lihat nih, analisa dulu nih. Di sini harga naik tapi tidak sampai 38%, kemudian turun dibalas lagi namun tidak sampai turun ya, tidak sampai turun ke sini. Ini kalau dibalikan 100-nya di sini nih. Ya nggak sampai balik 100, kemudian balik lagi, balik melewati moving average ya, tersentuh. Oke, kemudian lanjut sampai 61,8. Ini biasanya sering sih angka-angka kembalikan dan kemungkinan, dan pada saat itu juga dekat dengan 9 saat tren 90. Oke, kemudian dia balas lagi nih, balas turun. Oke, dia balas turun, naik lagi kan satu. Nah, kelihatannya dia menembus 38 ini kan sulit nih, nggak tembus. Oke, kita belum masuk. Oke, kita lihat nih pasar besok pagi turun pelan-pelan, kita geser. Oke, wah 61 udah lewat nih, telat. Enggak, jangan. Saya secara pribadi tidak masuk di sini, tapi saya akan masuk di sini kalau dia lewat ini, karena ini harga dalam 1 hari. Oke, saya nggak akan masuk ya. Kalaupun saya masuk, saya melanggar. Bebas sih ya, paling bisa untung bisa rugi tebak. Kalau ini ya tingkat menebak-nebak sama spekulasinya tinggi. Nah, tapi kalau kita udah di level dia kembali 100%, kemungkinan besar tingkat akurasi estimasinya tidak tinggi. Baik, kita lihat lagi nih garis yang saya tandain. Oke, saya akan masuk harga kalau dia lewat sini. Di sini saya belum masuk nih. Ini berapa jam nunggunya? Oh, kita lihat dari jam 7 pagi ke sini 17 candle per kali 15 menit. Kita kalikan aja ya. Kita kalikan. Maaf guys, kalau hitungan saya nggak terlalu kuat ya, tapi bisa dibantu dengan kalkulator. Maaf, kalkulatornya tidak saya lihatin. Oke, 17 candle itu setiap candle 15 menit. Kita kalikan 15 menit. 17 kali 15 menit. 255 menit guys. 255 menit dibagi 60 menit dalam 1 jam. Maka kita menunggu 4,25 jam. Rasa-rasanya bisa tahan, bisa tidak, tergantung kebiasaan sehari-hari. Nah, supaya tidak meleset, jadi kira-kira gimana supaya dia otomatis ya? Otomatisnya saya tidak pernah memakai robot, saya tidak terlalu ngerti menggunakan itu, tapi ada beberapa cara termudah untuk menggunakan robot tersebut. Bukan robot ya, maksudnya set secara otomatis dengan menggunakan sell limit by limit atau sell stop by stop. Nah, kalau dia mau ke atas, naik lagi ke atas, kita gunakan by stop untuk otomatisnya. Ketika dia tersentuh ke atas dan prediksi kita akan ke atas, maka kita buat buy stop. Kalau dia ke bawah, kita buat sell stop. Tapi kalau dia buat buy limit, itu dia udah naik turun lagi dan harapan kita naik. Itu maksudnya. Ya, jika mungkin ada yang bertanya sih boleh-boleh aja ya guys. Tapi pada dasarnya saya mohon maaf pada trader-trader yang udah berpengalaman. Saya hanya mencoba membagikan apa yang saya ketahui. Oke, kita mulai. Baik, kita udah lihat kemungkinannya, kita analisa nih sebelum kita masuk besok. Nah, dia nggak sanggup balik nih di 38, kemudian di selanjutnya di unit harga berikutnya. Oke, dia melewati tapi tarik balik, cuma nggak sampai ke 100 di sini ya. Kalau ikut ini 100, tapi nggak sampai ke 38 nih kalau ikut skala besarnya. Kemudian lewat lagi, udah jangan terpancing, biarkan aja ya. Kita agak aman-aman aja ya. Nah, kita main nih. Terus target capaian kita 161. Nah, seandainya kita udah masuk di sini, maka kita udah profit. Tapi kan kita misalnya berharap itu di 161,8. Maka profit kita adalah 149, atau kecilin lagi lah, 148 pip. 148 pip kalau lotnya lot paling kecil 0,01 itu sama dengan 0,1 dikalikan berapa ya tadi, agak lupa, mohon maaf. Oke, dikalikan ini
sama dengan 14,8 dolar dalam satu hari. Kalikan rupiah ya, genapin aja ya, walaupun masih 15.000 lebih. Sekarang kita coba aja genapin yang gampang hitungnya, kali 15.222 ya, lumayan untuk upah seharian kalau seandainya sesuai dengan prediksi. Baik, kita lihat ya, oke, target kita 161. Terus misalnya, wah rugi lah kalau seandainya nanti dia rugi, boleh stop loss kita yang nanti dari sini dinaikkan ke sini ya, dikunci, maksudnya dikunci profit. Kalaupun dia turun lagi kita profit, tapi bebas, bisa aja tersentuh take profitnya atau stop loss yang dinaikkan tadi, kemudian dia naik lagi ya, bebas ya, punya pilihan masing-masing aja. Saya kadang ada seperti itu, kadang saya pilih lepas. Jadi saya juga tidak bisa memastikan 100% seperti itu. Ada masanya saya juga menjaga equity saya, modal saya. Jadi ada juga rasa cemas-cemas karena modalnya cuma sedikit. Anyway, ya harus berani dan siap merugikan. Batas minimum kerugian per hari kalau jika trading Anda harapannya adalah trading intraday. Oke, ini kita lihat 148 ya, anggap kita udah masuk di sini nih, kita masuk di sini ya, naik profit. Kalau kita lot paling rendah aja ya, kita lot paling rendah di sini profit 76 pip, 76, berarti kita udah dapat 7 dolar, 7,6 dolar. Kemudian turun lagi ya, berkurang ya, nggak ada masalah. Kita lihat naik lagi, turun naik. Oke, kita lihat, kita pakai take profit, stop loss kita pakai take profit di sini ya. Setelah menunggu sekian lama, tadi di sini 4 jam, kemudian ini menunggu sampai take profitnya berapa lama, 35 menit, 35 candles, maksud saya 35 candle kali 15 menit, 526 dibagi 60 menit dalam 1 jamnya, 8 jam kemudian baru dapat ya. Nggak gampang-gampang, susah nih. Apalagi nih kalau kita pakai kunci-kunci misalnya supaya dia nggak rugi kalau dia turun ya, ini bisa aja kena bisa aja kena stop loss kita yang udah kita naikkan sehingga tidak akan rugi, tapi ya kita nggak akan dapat ini yang target tadi ya. Target yang rencana kita ke depan itu kecil kemungkinan kita dapat. Oke, nih 151 atau tadi 148 ya, berarti 14,8 dolar. Baik, alhamdulillah sampai di sini dapat. Nah, terus giur nggak kita nih, lanjut deh ternyata ya. Tergantung sih. Kalau saya lebih milih udah ini ambil, yang ini saya tuh pantau-pantau lagi ke depannya, bebas. Oke, sekarang kita nggak tahu nih ya. Sekarang kita tidak tahu untuk kejadian di tanggal berikutnya, tanggal 5 libur, tanggal 5 itu berarti Sabtu sama Minggu, tanggal 6 kecil, jadi ini jaraknya kecil. Oke, karena tidak terlalu banyak dan tidak hari kerja gitu, tapi harga tetap berlaku. Oke, ini kita lihat nih, anggap kita udah dapat nih, dan targetnya lah 261. Ternyata target dari sini 261, tapi nggak tahu bisa jadi naik lagi, tapi kita nggak bahas untuk itu. Nah, kita masuk ke hari selanjutnya. Kita mau nebak nih yang tidak kita belum lihat di sebelah sana. Sekarang kita tebak dengan ini, kita buang lagi. Baik, kita mulai lagi dari sini. Oke, kita nggak tahu nih. Kita lihat harga paling tinggi adalah di sini dan harga paling rendah dalam satu hari itu adalah di sini. Baik, kita tarik Fibonacci-nya karena ini naik terus. Kita coba tarik dari bawah ke atas, dari harga tertinggi. Mana ya? Ini ya. Oke, kalau kita tarik di sini, maka ini 100, seandainya dia balik arah 100%, maka kecenderungan harga akan turun ke sini mengejar 161. Tapi kalau seandainya dia malah balik ke atas 100%,
nol ya, maksudnya nanti ini Fibonacci-nya bisa dibolak-balik, tinggal cara kita aja. Oke, nah baik, kita lihat seandainya harga ini balik ke atas bukan balik ke bawah, kecenderungan saya akan melakukan selanjutnya di hari Senin adalah buy